Ya, baik rekan-rekan, melanjutkan video sebelumnya. Pada video kelima kali ini kita akan membahas flow node-RED untuk mengontrol relay dengan bantuan ESP32. Untuk lebih jelasnya kita membuka blog ini. Teman-teman bisa lihat di skema keseluruhan ini ya. Di video keempat kita sudah membahas pembacaan PZEM dengan ESP32 yang kemudian datanya dikirimkan melalui MQTT ke MQTT broker yang ada di server Orangespy. Pada video kelima ini kita akan membahas pengendalian modul relay dengan node-RED dengan bantuan ESP32 via MQTT. Dan di sini langkah-langkahnya bisa teman-teman lihat di langkah kelima ini. Kita buka tahapan kelima ini dan teman-teman bisa lihat rangkaiannya seperti ini. Ini sudah saya realisasikan dalam rangkaian ini ya. Jadi teman-teman bisa melihat ini rangkaian ESP32 yang terhubung dengan modul relay dengan sambungan seperti dalam diagram ini ya. Di sini terlihat kaki-kaki yang digunakan, ada kaki 13 terhubung ke in 1 modul relay, kaki 27 ke in 2, kaki 26 ke in 3, kaki 25 ke in 4, kaki 23 ke in 5, kaki 19 ke in 6, kaki 18 ke in 7, kaki 4 ke in 8 ya. Kemudian untuk VCC dan JDVCC silahkan dilepas jumper ya, supaya apa? Supaya kaki I/O dari ESP32 yang memiliki level tegangan 3,3 volt dapat mengendalikan relay di modul relay ini yang rating tegangannya adalah 5 volt ya. Dengan melepas VCC dan JDVCC maka nanti JDVCC harus dihubungkan dengan tegangan supply 5 volt sedangkan VCC dihubungkan dengan 3,3 volt ya. Jadi kaki jumper ada di sini, silahkan dilepas dan JDVCC diberi tegangan 5 volt dari sumber, kemudian untuk VCC nya dihubungkan ke 3,3 volt dari ESP32 ini ya. Oke, itu rangkaiannya ya, teman-teman bisa membuat rangkaian yang sama. Kemudian untuk programnya teman-teman bisa mengambil program ini. Kita menggunakan program ini, kita klik pada download raw, kemudian kita copy, kita buka software Arduino nya. Ini kita buat jendela baru. Kemudian kita pilih modulnya adalah ya, kita pilih ESP32 dev modul, kemudian silahkan pilih portnya. Ini saya menggunakan port 15. Kemudian kita bisa upload ya ini, tapi sebelum upload silahkan mengubah nama WiFi dan password WiFi, dan untuk IP nya silahkan menggunakan alamat IP Orangespy ya. Ini kita bisa masukkan di sini nama WiFi nya yang digunakan, kemudian untuk passwordnya dimasukkan, kemudian kita masukkan IP Orangespy dan kita bisa save, kita simpan dulu. Kemudian kita upload. Kita harus menekan tombol bootnya agar bisa upload. Dan kita tekan tombol bootnya. Oke, bisa upload. Ya, selesai. Kita bisa lanjutkan ke langkah berikutnya. Dan ya, setelah bisa upload, maka langkah ketiga adalah ya, ini ada keterangan untuk IP MQTT broker ini sama dengan IP Orange atau Raspberry Pi. Lihat baris ke-6. Jangan lupa mengisi nama WiFi dan password WiFi yang digunakan. Untuk topik subscriber yang digunakan dalam program ini kita menggunakan topik ESP32 garis miring relay ya. Kemudian untuk program di atas kita menunggu data dari MQTT broker dengan topik ESP32 garis miring relay. Kemudian kalau data diterima
pertama, data tersebut diterjemahkan ke dalam nyala dari 8 buah relay. 8 relay ini diberi nama yang berbeda, kita namai dengan huruf saja ya supaya lebih mudah, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H secara berturut-turut, dan kalau diberi 1 maka menyala, dan kalau diberi 0 maka padam gitu ya. Data yang diterima misalkan D1, maka relay yang keempat, relay D itu adalah relay keempat dan itu menyala ya. Kemudian kalau diberi data G0 maka relay ketujuh akan padam ya karena bernilai 0. Nah, kita akan buat itu di Node-RED. Kita tempatkan node inject sebanyak 2 buah seperti ini. Kita buka dulu Node-RED-nya. Ini Node-RED-nya berada di Orangeby ya dengan portnya 1880. Ini saya enter. Nah, ini kita tambahkan node inject ya untuk mengontrol relay. Di sini kita ambil 2 buah node inject, kemudian kita beri payloadnya menggunakan string ya. Kemudian diberi huruf A1 untuk pertama ya, untuk node pertama. Kemudian yang kedua diberi A0. Kita pakai string A0 seperti ini ya. Nah, ini kita lanjutkan langkah berikutnya. Kita tambahkan MQTT out ya untuk menerima ya data dari inject ini. Kita ambil MQTT untuk menerima, kemudian meneruskannya ke MQTT di luar ya. Oke, ini kita isi topiknya. Sebentar, ini kita ikuti langkah berikutnya. Untuk servernya adalah sama seperti alamat IP Orangeby-nya ya. Oke, jadi ini kita pilih saja dari daftar, kemudian kita pilih di sini topiknya ESP32 relay ya. Kita klik done. Nah, ini sudah. Kita lihat langkah berikutnya. Nah, ini kita coba jalankan. Kita deploy dulu ya. Kita deploy. Ini saya deploy. Kemudian kita klik pada tombol bergambar kutu. Kita kecilkan ini ya. Ya. Ini saya buat lebar. Nah, seperti ini. Kita coba kontrol relay yang pertama. Ya, coba kita klik pada ini relay yang pertama ada di sini. Kita klik mati. Hidup ya, mati ya. Kita bisa kontrol dari sini. A1 kita tekan, A0 kita tekan, relaynya padam ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, kita perbanyak node-nya ya menjadi 16 ya, A0, A1, B1, B0 dan seterusnya ya, sebanyak 16. Setelah itu selesai ya, kita perbanyak ini. Nah, ini kita bisa copy, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V ya. Nah, seperti ini ya. Ini kita hubungkan. Ya, ini kita ganti A1 menjadi B1, kemudian A0 menjadi B0. Ini C1. Kemudian ini C0, ini D1, dan ini D0 ya, seperti itu. Kita copy ini ya supaya menjadi 16 ya, kita copy. Ya, seperti ini. Kemudian kita ganti namanya dari E1 ya, ini datanya kita ganti E0, kemudian ini F1, ini F0, kemudian ini G1, kemudian ini G0. Nah, terakhir H1 dan H0. H1 dan yang ini H0. Oke, kita deploy dan kita bisa lihat ini ya. Kita coba hidupkan satu-satu. Kita hidupkan A1, B1, C1, D1, E1, F1,
G1 H1 ya. Kemudian kita bisa matikan A0 B0 ya, kemudian C0 D0 E0 F0 G0 H0 ya, seperti itu. Nah ya, jadi kita sudah bisa menyalakan, kemudian kita juga bisa mematikan dari node-RED ya. Ini saya, nah ini nyala semua, kemudian ini saya matikan matikan ya. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.